supaya bisa memahami konsep harta dalam Al-Quran. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq, Ar-Razzaq, ya, ya, Razzaq Dzul Quwwatil Matin, ya, Allah Maha Pemberi rezeki yang punya segala daya dan semuanya dahsyat, ya. Jadi tidak bisa dibandingkan, laisa kamitslihi syai'. Allah menyebut dirinya dengan Razzaq dan memberikan aturan kepada hambanya untuk memberikan rizki yang sesuai dengan kadar kehidupannya atau ajalnya, seperti telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saya berikan bingkainya dulu supaya mengerti apa yang akan kita uraikan di pertemuan pada malam hari ini. Baik, teori yang pertama, rizki Allah sudah jamin akan diberikan pada setiap hamba. Ya, ini teori pertama ya, tolong betul-betul dipahami. Saya mohon sekali dalami dengan baik. Ini konsep yang sangat penting. Dengan memahami konsep ini, insya Allah hidup kita akan lebih terukur, lebih tenang, dan tidak khawatir masalah rezeki. Hati-hati, ini sekarang banyak sekali pengaduan, banyak ingin konsultasi, kebanyakan itu persoalan masalah rezeki. Kena riba kah, tempo utang kah, terlilit ini itu. Nah, ini persoalannya klasik sebetulnya. Persoalannya banyak seseorang mengalami persoalan dalam kehidupan yang sulit diselesaikan karena tidak pernah mempelajari akar persoalan. Jadi selalu, mohon maaf, gali lubang kemudian tambah lagi, gali lubang tutup lagi. Kalau nggak pernah kita pelajari penyebab lubangnya, nggak akan bisa ditutup sampai selamanya. Ya, ini konsep dasarnya. Mohon izin saya kuatkan kembali. Ya, rizki dijamin oleh Allah akan diberikan pada setiap hamba sesuai dengan kadar ajalnya, yaitu batas hidupnya sampai dia wafat. Ya, rizki akan diberikan. Ya, dalilnya telah kita uraikan bahkan di pertemuan yang lalu. Ya, contohnya misalnya Quran surah ke-87. Ya, ada sebagian teman-teman meminta menyebutkan surahnya. Ya, surah Al-A'la, kan? Ayat yang ketiga, ya, sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, ayat yang ketiga, dialah Allah yang telah menetapkan sesuai kadar bagi setiap hamba serta memberi petunjuk dengan kadar itu bagaimana ia diberikan dan seperti apa ia mesti digunakan. Apa yang dimaksud dengan kadar itu nanti ditafsir lagi, ya, seperti di surah Al-Fajr surah 89 yang telah saya sebutkan dulu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, di antara makna kadar itu satu, diberikan rizkinya. Ini, ya, dicukupkan, dan ini dikuatkan dengan keterangan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang sahih dan bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang sangat sederhana tapi begitu syarat makna, disebut dengan Al-Arba'in, itu yang 42 hadis yang sering kita baca, kita kaji, kan? Di hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Saya telah terangkan ini, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi 40. Yang pertama bi katbi rizqihi. Oke? Jadi dalam usia 4 bulan kandungan Allah perintahkan pada malaikat dengan izin Allah meniupkan roh dan ditetapkan 4 perkara. Yang pertama ditetapkan rizkinya. Ini, ya, sesuai dengan ajal. Dari sini kita bisa katakan bahwa pertama, setiap manusia yang hidup telah mendapatkan ketetapan dari Allah, jaminan berupa mendapatkan kecukupan rizki. Ini dasarnya, cukup rizkinya. Nah, jadi setiap orang yang hidup itu pasti oleh Allah, ya, berdasar perjalanan kehidupannya, berdasar perjalanan usianya sampai dia wafat, itu sudah mendapat jaminan dari Al-Quran akan dicukupkan rizkinya. Awas ya, awas. Ini prinsip dasar nih. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hidup itu nggak dijamin rizki, kurang rizki, itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup.
Jika ada orang yang ya merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya. Ya kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin sepanjang Anda gunakan pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran, ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya, sampai ia pulang. Tapi kalau levelnya nggak dipelajari, maka jadi beban. Ini yang menyebabkan seseorang dari cukup jatuh ke bawah, turun, miskin. Dari miskin, turun ke bawah lagi, fakir. Kalau dia nggak pernah belajar tangganya, maka selamanya dia tidak akan pernah naik. Dan saat akan naik pun karena tak pernah punya tangga, kemungkinan besar akan jatuh. Itu poinnya. Ya, bisa dipahami ya. Mohon izin kalau agak terlalu berat kosakatanya, mohon diingatkan, nanti saya sedikit sesuaikan. Ya. Teman-teman kembali ke sini. Ini dalilnya kita kuatkan lagi dengan firman Allah di Quran surah ke-51. Seperti saya terangkan dulu. Surah Adz-Dzariyat ya. Adz-Dzariyat di ayat ke-22 ya. Teman-teman boleh luruskan kalau nanti ada yang keliru, dicek di mushaf, dan tidak ada aibnya kalau kemudian saya luruskan, tidak ada masalah ya. Sepanjang manusia pasti akan mendapati kesalahan, dan sebaik-baiknya orang salah orang yang memperbaiki diri. Oke, baik. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu telah ditetapkan rizkimu. Tuh, jelas ya? Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Jadi Allah sudah menjanjikan. Di antara yang dijanjikan itu rizki. Jadi saat kita mulai ditiupkan roh itu, usia 4 bulan dalam kandungan, rizkinya sudah tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengalir asinya, kan? Sampai dia terlahir, sampai dari sisi yang tidak diduga, baru lahir sudah banyak hadiah, kan? Datang sana sini, masya Allah, lahir nggak bawa apa-apa, tiba-tiba orang bawa hadiah tuh. Bahkan yang paling dahsyat itu anak berkahnya luar biasa. Ya, anak yang dapat hadiah, bapak ibunya yang merasakan hadiahnya. Coba Anda bayangkan, ya, anak baru lahir dibawain kurma. Kurmanya 1 dus lagi. Gimana anak baru lahir makan kurma 1 dus? Yang makan bapak ibunya, yang makan ibunya, gitu kan? Anaknya cuma ditahnik sedikit. Ada yang bawa untuk pakaiannya, bawa ininya, bawa itunya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini poin pertama. Jadi cara membacanya begini. Dari sejak awal saja Allah sudah meyakinkan. Bahkan sejak dilahirkan Allah tunjukkan melalui orang-orang sekitaran. Nih, dibuktikan oleh Allah. Kamu jangan takut, baru lahir aja rezekimu sudah ada. Untuk pembuktian. Jangan pernah merasa khawatir. Cukup. Sepanjang tidak menambah beban yang melewati batas kecukupan, sehingga mendorong kita untuk berikhtiar lebih. Celakanya kalau tidak belajar untuk ikhtiar itu yang menjadi beban.